Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita sharing mengenai safety climate seputar psikologi industri dan organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya langsung dibimbing oleh Ibu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Kita langsung ke materi. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa tuh safety climate, kita harus mengerti dulu apa sih maknanya. Nah, di sini ada dari Griffin and Neal tahun 2000 menjelaskan bahwa safety climate adalah salah satu iklim yang dapat dirasakan oleh setiap individu dalam lingkungan kerjanya, di mana para karyawan membangun sebuah struktur pemikiran dari lingkungan kerjanya ke dalam pikiran mereka mengenai nilai-nilai yang ada untuk kesejahteraan sendiri. Lalu yang kedua ada faktor dari safety climate. Di sini ada 3 faktor dalam penentuan safety climate di tempat kerja dari Joy 2004, yakni yang pertama, environmental condition atau sebuah kondisi lingkungan kerja yang menjadi faktor pertama sehingga dapat mempengaruhi safety climate itu. Nah, hal tersebut wajar dikarenakan lingkungan kerja menjadi pandangan pertama pekerja mengenai apa yang akan dikerjakannya di lingkungan tersebut. Yang kedua ada safety policy dan program, di mana perusahaan harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Nah, kata menguntungkan di sini itu harus mampu membuat karyawan bekerja secara aman di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, biasanya melalui poster yang ditempelkan di dinding-dinding perusahaan, terus ada juga peraturan kerja yang disepakati, dan juga tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap para karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu ada organizational climate. Ialah sebuah iklim organisasi yang mencangkup sejumlah penilaian individu yang berbeda di lingkungan kerja. Penilaian yang dimaksud di sini itu berupa penilaian kognitif yang mengenai karakteristik dari tempat kerja seperti kepemimpinan, komunikasi, partisipasi, serta inovasi. Lalu ada juga faktor dari Glendon dan Litterland 2001 mengatakan bahwa safety climate itu terdiri dari 6 faktor. Yang pertama, ada communication and support. Komunikasi yang bagus itu serta sikap yang saling mendukung itu akan berkaitan dengan hal safety yang dapat mendorong safety climate para karyawan yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua ada adequacy of procedure. Itu prosedur yang cukup jelas dan cukup mampu dimengerti oleh karyawan sehingga mampu membuat para karyawan itu merasa nyaman dalam bekerja dan pandangan mereka terhadap pekerjaan yang dilakukannya itu cenderung positif. Lalu yang ketiga itu ada work pressure, ialah tekanan kerja atau yang merupakan beban kerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah perusahaan tersebut terhadap karyawannya. Nah, jika tekanan yang terlalu besar itu yang dirasakan oleh karyawan akan membuat karyawan kelelahan, demikian juga sebaliknya. Jika tekanan yang diberikan terlalu kecil, maka akan membuat para karyawan tersebut menjadi terlalu lengah dalam bekerja. Lalu ada personal protective equipment, ialah berupa suatu pakaian keamanan. Semacam kalau di bidang kedokteran itu kan saat ini nih, khususnya pandemi, itu ada APD yang dikenakan oleh pada para tenaga kesehatan gitu. Nah, karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Nah, pakaian keamanan ini harusnya sudah disediakan oleh perusahaan yang merupakan, ya itu kan merupakan kebutuhan para karyawannya lah. Misalkan di perusahaan tambang atau misalkan kayak proyek gitu kan, itu kan dia memerlukan helm pelindung gitu kan. Nah, itu seharusnya dari atasan atau dari pimpinan itu sudah menyediakan. Atau nggak usah jauh-jauh deh, seperti halnya tukang bangunan. Itu seharusnya mereka kan diberikan APD atau personal protect
protective equipment gitu kan. Karena saya rasa tukang bangunan itu resikonya cukup besar gitu ya kan. Seharusnya dari pimpinannya juga melengkapi gitu kan keamanannya. Lalu ada relationship. Nah, maksudnya relationship di sini itu hubungan antara karyawan baik dengan rekan kerjanya, atasan ataupun bawahannya. Relasi yang baik mampu membuat karyawan itu merasa terlindungi satu sama lain selama bekerja di dalam perusahaan tersebut. Lalu ada safety rules. Itu merupakan aturan mengenai keamanan yang biasanya sudah tercantum dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawannya, supaya mereka mampu memahami batasan-batasan keselamatan dalam bekerja. Seperti misalkan, biasanya tuh kan di awal kita melamar kerja, pasti dari pihak perusahaan itu ada ini loh yang yang harus kalian pahami, peraturan-peraturan. Nah, itu biasanya sudah dilampirkan oleh perusahaan. Nah, dari safety climate faktor ini, safety climate itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada lingkungan kerja, work pressure, manajemen dalam keselamatan kerja, dan safety rules. Oke, kita lanjut ke dimensi dari safety climate. Di sini menurut Zohar 1980, untuk mengukur safety climate itu bisa diukur dengan dimensi-dimensi berikut. Yang pertama ada perceived management attitudes toward safety. Ialah suatu keadaan ketika para karyawan itu melihat manajemen yang sangat memperhatikan keamanan kerja mereka, maka mereka akan bekerja dengan perasaan nyaman dan aman. Nah, yang kedua ada perceived effect of safe conduct on promotion. Ialah promosi kerja yang berasal dari perilaku aman dalam bekerja, sehingga membuat para karyawan itu termotivasi untuk bekerja secara aman, apalagi jika diiringi dengan reward atau penghargaan individual yang akan membuat kinerja karyawan itu semakin bagus dan bangga terhadap dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada perceived effect of safe conduct on social status. Nah, di sini ialah promosi yang mampu meningkatkan status sosial dari karyawan di dalam lingkungan kerjanya. Mengapa? Dikarenakan peningkatan sosial tersebut dapat membuat karyawan merasa menjadi panutan oleh rekan kerjanya, dan tentunya ia akan bekerja secara aman hingga ke depannya. Jadi ketika kita memberikan peningkatan status sosial, maka dia kayak, oke, gue udah megang reward ini gitu kan, gue jadi panutan nih gitu kan untuk rekan-rekan kerja gitu kan. Jadi yang kedepannya dia akan bekerja secara aman dan lebih teliti gitu loh dalam pekerjaannya. Lalu yang keempat ada perceived organizational status of safety officer. Ialah dengan adanya personel atau anggota keamanan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, itu dapat membuat para karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Nah, personal keamanan di sini, yang dimaksud di sini itu bisa termasuk dengan pengawas atau atasan. Lalu yang terakhir itu ada perceived importance and effectiveness of safety training. Ialah manfaat dari sebuah pelatihan keamanan yang dapat dilaksanakan secara efektif sehingga akan terus terbawa dalam pekerjaan karyawan tersebut dan dia akan lebih berhati-hati dalam bekerja. Jadi gini loh, jika karyawan itu udah dilatih keamanannya, atau misalkan di dalam sebuah pabrik gitu kan ada pelatihan keamanan, gimana sih caranya kalau misalkan ada kebakaran karena arus listrik itu gimana, atau kecelakaan kerja misalkan tukang bangunan kejatuhan bata gitu kan, berarti dia kedepannya akan lebih hati-hati biar gimana caranya bata ini jangan sampai jatuh nih ke bawah kena rekan kerjanya. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke pengukuran safety climate.
Nah, pengukuran itu mampu dilakukan untuk memprediksi suatu kondisi keselamatan kerja yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, pengukuran ini ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, ada faktor manajerial. Faktor ini digunakan untuk merujuk ke semua faktor yang manajemen dan pengawasan bisa langsung mempengaruhi. Hal ini termasuk dalam kebijakan organisasi, sistem dan prosedur, manajemen dan gaya kepemimpinan, dan komitmen manajemen untuk keselamatan. Dan yang kedua itu ada faktor pengawasan. Sebuah mode yang mengintegrasikan pengaruh keselamatan manajer ditawarkan Thompson dan kawan-kawan yang menguji berdasarkan sekitar 2 jalur utama. Yang pertama itu politik organisasi, kedukungan manajer untuk keselamatan, lalu ke kondisi keamanan. Yang kedua ada kejujuran pengawas menjadi dukungan pengawas untuk keselamatan hingga kepatuhan keamanan. Nah, dari sini Thompson juga menyimpulkan bahwa manajemen ini mempunyai pengaruh pada kondisi keselamatan, tetapi kepatuhan tenaga kerja dengan peraturan keselamatan dipengaruhi oleh keadilan yang dirasakan atasan. Pengawas telah terbukti memiliki pengaruh penting lainnya mengenai iklim keselamatan. Lalu ada faktor tenaga kerja. Nah, Shane pada tahun 1998 menemukan bahwa tanggung jawab individu anggota tenaga kerja memainkan peran penting dalam keberhasilan pengaruh manajemen keselamatan pada kegiatan keselamatan. Dalam analisis multisampel tentang persepsi tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur multinasional, faktor mediasi termasuk keterlibatan pribadi, komunikasi, dan bahaya. Nah, Shane juga menyelidiki peran tanggung jawab pribadi pekerja lebih lanjut dalam studi berbagai organisasi dan menyimpulkan bahwa tanggung jawab pribadi untuk keselamatan adalah pelengkap dan bukan pengganti pelatihan keselamatan yang baik. Lalu ada faktor dari luar. Faktor dari luar sistem manusia. Nah, akar iklim keselamatan berada dalam iklim organisasi ditemukan oleh Neil dan kawan-kawannya pada tahun 2000. Mereka menemukan bahwa iklim organisasi itu memiliki pengaruh orde tinggi pada iklim keselamatan yang mempengaruhi kepatuhan keamanan dan partisipasi keselamatan secara tidak langsung melalui determinan pengetahuan keselamatan dan motivasi keselamatan. Pindah ke pengaruh struktural pada iklim keamanan, Chen dan kawan-kawan pada tahun 1998 itu menemukan bahwa manajemen dipengaruhi kegiatan keamanan secara langsung melalui pengaruh mereka pada lingkungan kerja fisik dalam model struktural persepsi tenaga kerja di sebuah perusahaan manufaktur internasional. Ini adalah jalur yang relatif lemah tapi signifikan dalam model. Nah, lanjut kita ke hubungan safety climate dan safety culture. Apa sih bedanya safety culture dan safety climate? Yang satu kan budaya keselamatan, dan yang satunya lagi itu iklim keselamatan. Apa sih bedanya? Nah, di sini kan secara tidak langsung safety climate itu dapat diketahui melalui safety culture dengan cara mengukur sikap pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan persepsi mereka mengenai sumber bahaya di tempat kerja. Sebelumnya, safety culture itu adalah sebuah persepsi, asumsi, nilai, norma, dan keyakinan karyawan bahwa mereka itu dianggap lebih global daripada iklim K3 atau safety climate. Para
para profesionalis K3 itu akan menggunakan safety climate dalam pengetahuan safety culture yang ditetapkan oleh suatu perusahaan melalui sikap selama penerapan program K3 dikarenakan sikap sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja. Nah, kalau yang saya ketahui mengenai K3 itu saya dulu pernah punya kenalan dari alumni K3 UI. Setahu saya K3 itu ada di UI doang. Nah, itu benar-benar dia mempelajari mengenai keselamatan kerja pada suatu perusahaan. Misalkan waktu itu dia bekerja di salah satu brand motor, nggak usah saya sebut lah brandnya apa, pokoknya salah satu. Nah, di situ dia mempelajari bagaimana kecelakaan motor, lalu misalkan motor itu terbakar gimana caranya. Pokoknya dia mempelajari mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, dan bukan hanya untuk orang-orang yang membeli motor tersebut saja, tetapi untuk mereka yang ada di dalam atau di dealer motor itu tersebut pun harus dilatih gitu. Dan dia juga pernah mengisi di salah satu SMK di Jakarta mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Frida pikir K3 ini belum banyak orang ketahui di luar. Karena ketika Frida tanya, waktu itu ada acara kayak bedah kampus UI gitu pada tahun 2017 atau 2018 sebelum saya lulus SMA, itu cukup asing untuk jurusan atau prodi kesehatan dan keselamatan kerja, karena emang itu bener-bener jarang. Nah, makanya kayak orang tuh, semua perusahaan saya rasa butuh orang-orang K3, karena pasti ada resiko dari setiap perusahaan atau organisasi yang mereka produksi gitu kan. Tidak usah jauh-jauh seperti produksi yang ituan yang ngebuat baju, pasti itu kan ada dia harus mempunyai K3 walaupun dia hanya konveksi. Yang saya maksud di sini konveksi, walaupun itu konveksinya kecil gitu kan, itu seharusnya dia mempunyai orang K3 di dalam sebuah konveksi itu yang mengetahui apa sih resiko dari menjahit baju, menjahit kancing, memotong, itu semuanya ada resiko. Walaupun kelihatannya itu pekerjaan yang gampang, tapi pasti ada resiko ketika karyawan yang bekerja di konveksi itu lengah. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke review jurnal. Review jurnal Indonesia yang pertama. Di sini saya mengambil judul pengaruh safety climate terhadap kecelakaan kerja dengan safety behavior sebagai variabel intervening pada karyawan PT Pancana Wana Indonesia di Krian. Dari penulisnya itu Muhammad Agus Setiawan dan Trisiwi Agustina. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian jurnal ini itu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari safety climate terhadap kecelakaan kerja pada karyawan PT Pancawana Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara safety climate dan kecelakaan kerja dengan safety behavior sebagai variabel intervening pada karyawan PT Pancawana Indonesia. Nah, hipotesis penelitiannya yang pertama, safety climate mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja pada karyawan PT Pancawana Indonesia. Yang kedua, safety climate mempunyai pengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap kecelakaan kerja dengan safety behavior sebagai variabel intervening pada karyawan PT Indonesia.
subjek dan metode penelitian dari jurnal ini. Subjeknya itu karyawan PT Pancawana Indonesia di kerjaan, dan metode yang digunakan itu adalah metode penelitian kuantitatif. Lalu definisi operasional variabel dependen. Di sini itu ada dua variabel. Yang pertama kecelakaan kerja. Menurut Hinze, pada tahun 1997, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak disengaja, seperti kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terkontrol. Kecelakaan tidak selalu berakhir dengan luka fisik dan kematian. Lalu variabel yang kedua itu adalah perilaku keselamatan atau safety behavior. Menurut APA, Dictionary of Psychology pada tahun 2007 adalah suatu perilaku yang dilakukan dengan keterkaitan individu dalam usaha untuk memperkecil atau mencegah suatu bencana yang dilakukan. Nah, cara dan alat mengukur variabel dependen itu yang pertama untuk kecelakaan kerja itu mengacu pada Hoffman dan Stetzer. Yang pertama itu indikator kecelakaan kerja ada penilaian supervisor terhadap sebab dari terjadinya kecelakaan tersebut. Lalu lingkungan kerja yang buruk, tindakan manajer dan supervisor yang kurang memperhatikan karyawan, karyawan yang terlalu lelah, kondisi stres karyawan, dan karyawan yang kurang kesadaran akan keselamatan kerjanya. Lalu untuk variabel yang safety behavior itu seberapa sering karyawan menunjukkan perilakunya dengan indikator yang pertama, mengabaikan aturan keselamatan agar mencapai target pekerjaan. Yang kedua, melanggar prosedur kerja. Yang ketiga, tidak menggunakan alat pelindung seperti helm, sepatu boot, dan sarung tangan dengan benar. Lalu bercanda gurau dengan rekan kerja saat melakukan pekerjaan, memperbaiki peralatan dengan kondisi alat yang masih menyala, dan yang terakhir melanggar aturan karena tekanan dari manajemen. Lalu sementara definisi variabel independen, di sini ada safety climate. Zohar dalam Kalk pada tahun 2006 mendefinisikan safety climate ini sebagai kesimpulan atau hasil akhir dari persepsian pekerja terkait dengan lingkungan kerjanya dan merupakan batasan dari aturan untuk mengarahkan pekerja pada perilaku yang tepat dan mengubah perilaku pekerja atas tugasnya serta upaya individu dalam memberi arti dan interpretasi pada lingkungan kerjanya. Lalu cara dan alat ukur variabel ini itu menggunakan teori safety climate dari pendapatnya Glendon dan Litterland, di mana terdapat 3 dimensi yang digunakan, di mana dalam masing-masing faktor terdapat 4 indikator. Dimensi tersebut adalah communication dan support, procedures, dan work pressure. Dan antara variabel dependen dan independen itu semuanya menggunakan skala Likert. Lalu metode analisa data, di sini peneliti menggunakan teknik insidensial sampling. Nah, menurut Sekaran pada tahun 2006, teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan memenuhi kriteria, yaitu dalam penelitian ini kriterianya adalah supervisor dan karyawan pada bagian operasional dan produksi, di mana pada departemen tersebut sering terjadi kecelakaan kerja menurut sumber internal perusahaan. Dan hasil dari peneliti ini, yang pertama mengenai hipotesis pertama yang menyatakan bahwa safety climate berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja pada karyawan PT
Pancawana Indonesia itu terbukti karena memiliki nilai signifikansi itu sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai tingkat signifikasi alfa sebesar 5% atau 0,05. Dan hipotesis yang kedua yang menyatakan bahwa safety climate itu mempunyai pengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap kecelakaan kerja dengan safety behavior sebagai variabel intervening pada karyawan PT Pancawana Indonesia terbukti karena nilai signifikansi T variabel antara safety climate dengan safety behavior sebesar 0,000 dan nilai signifikansi T variabel antara safety behavior dengan kecelakaan kerja sebesar 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa sebesar 5% atau 0,05. Lanjut dari kekuatan dan kelemahan yang saya dapat di sini, untuk kelebihan peneliti cukup berpegang teguh pada teori dan cukup memahami apa yang hendak ditelitinya, sehingga hasil yang disampaikan juga walaupun berupa tulisan cukup mampu diterima khalayak ramai seperti mahasiswa seperti saya. Lalu kelemahannya itu peneliti tidak cukup merincikan secara jelas metode analisis data yang digunakan. Seperti analisis data yang tadi kayak teknik supervisor dan karyawannya itu tekniknya kayak gimana itu kurang jelas menurut saya. Lalu untuk review jurnal internasionalnya di sini saya mengambil judul Effect of Safety Climate on Safety Behavior in Employees, The Mediation of Safety Motivation by Ariska Nurul Heriati, Rini Nurahaju, Gartinia Nurholis, dan Firmanto Adi Nur Cahyo. Psikohumaniola, Jurnal Penelitian Psikologi pada tahun 2019. Tujuan penelitian yang pertama, yang ini, tujuannya untuk menguji pengaruh iklim keselamatan pada perilaku keselamatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimediasi oleh motivasi keselamatan kerja. Hipotesis, subjek, dan metode penelitian ini, yang pertama hipotesisnya itu kurangnya kepatuhan karyawan pada aturan keselamatan di tempat kerja. Lalu subjeknya itu ada 78 karyawan di bagian produksi, pengolahan, dan kualitas. Dan yang terakhir mengenai metode penelitian, itu digunakan pendekatan kuantitatif. Definisi operasional variabel dependen, di sini ada dua variabel, sama kayak jurnal sebelumnya. Itu ada safety behavior dan safety motivation. Dari Berg dan Germain pada tahun 1996 menjelaskan bahwa perilaku keselamatan atau safety behavior adalah perilaku yang tidak menyebabkan kecelakaan atau kejadian. Sementara untuk safety motivation dari Griffin itu menyatakan bahwa pengukuran motivasi keselamatan atau safety motivation dapat dilakukan berdasarkan pada dua dimensi, yaitu motivasi kepatuhan dan motivasi partisipasi. Dan cara dan alat ukur untuk mengukur variabel ini itu untuk safety behavior ada skala perilaku, itu ada 20 item yang dikembangkan berdasarkan dua dimensi perilaku keselamatan, yaitu kepatuhan keselamatan dan partisipasi keselamatan. Sementara safety motivation itu terdiri dari 20 item yang dikembangkan berdasarkan dua dimensi motivasi keselamatan, yakni motivasi kepatuhan dan partisipasi motivasi. Dan sementara definisi dari operasional variabel independen, di sini ada satu, yakni dari Takwa pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan iklim keselamatan dapat dilakukan dengan melaksanakan program yang lebih intens di lapangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Itu termasuk
melakukan pelatihan, memposting poster melalui kata-kata yang mudah dipahami dan dirancang di ruangan yang aman dan nyaman bagi karyawan. Lalu cara dan alat ukur untuk mengukur variabel ini itu menggunakan skala yang terdiri dari 34 item yang dikembangkan berdasarkan 5 dimensi iklim keselamatan, yaitu manajemen nilai, komunikasi keselamatan, praktik keselamatan, pelatihan keselamatan, dan peralatan keselamatan. Untuk metode analisis data di sini penelitinya menggunakan analisis regresi, dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ada efek langsung dari iklim keselamatan pada perilaku keselamatan. Efek tidak langsung dari iklim keselamatan pada keselamatan perilaku yang dimediasi oleh motivasi keselamatan juga ditemukan. Lalu kelebihan dan kekurangannya di sini pendekatan yang dilakukan untuk mengambil data merupakan metode yang tepat ya, tadi melalui pendekatan kuantitatif. Sementara kekurangannya, peneliti kurang rinci menjelaskan hasil penelitiannya. Ya, yang seperti yang sebelumnya di sini itu ada hasil penelitiannya, yang saya baca itu kurang paham gitu, kurang jelas, dan metode analisisnya juga kurang jelas gitu, kurang dijelaskan oleh peneliti. Apa sih maksud dari analisis regresi di sini, bagaimana caranya, itu beliau kurang merincikannya. Oke, baiklah, cukup sekian sharing saya mengenai safety climate. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for attention, and have a nice day all, and safety for your health. Jaga kesehatan, tetap gunakan masker, dan jaga jarak dimanapun kalian berada. Ingat, kita masih dalam pandemi dan masih new normal area. See you.